Liturgi sebentar dari Kidung Jemaat 446. Teman-teman multimedia tolong ya. Kidung Jemaat 446, setialah. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 2 Februari 2025, pukul 9.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, hud kelahiran, hud pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 18.00 WIB
di Gereja Maranatha, mohon kehadiran para pemuda dalam ibadah dimaksud. 2. Pekerjaan renovasi atap dan plafon Gereja Maranatha pada bagian balkon sementara dilakukan. Karena itu, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan mohon dukungannya. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 26 Januari 2025 pukul 9.00 WIB sebesar Rp14.210.000. Syukur sebesar Rp2.614.000. Persepuluhan sebesar Rp1.240.000 dan sarana fisik sebesar Rp802.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 26 Januari 2025 pukul 18.00 WIB sebesar Rp9.350.000. Syukur sebesar Rp1.452.000. Persepuluhan sebesar Rp3.125.000 dan sarana fisik sebesar Rp334.000. Yang melayani ibadah saat ini, Pendeta Monike Hukubun dengan menggunakan tata ibadah minggu pertama. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Irene dan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Pembacaan Alkitab dari Daniel 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Mita Syaila dan Batra Voice Jukulele. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 388. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 2 Februari 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Tuhan Yesus, marilah dengan sukacita kita memulai ibadah ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Jemaat Tuhan, dengarkanlah nats pembimbing kita dari kitab Daniel pasal 6 ayat 21 sampai 23 yang demikian bunyinya. Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Amin. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah, sebagai manusia yang terbatas, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ku bawa dosa
Ya Allah, kami sering lalai akan tanggung jawab terhadap lingkungan, penebangan hutan secara liar, laut, air, dan udara dicemarkan, sehingga pemanasan global dan bencana alam terjadi di mana-mana. Ya Allah, kami lebih suka mementingkan diri, suku, kelompok, bahkan agama sendiri, dan mengabaikan yang lain. Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaan sering terabaikan. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa. Berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.
berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca berita kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29. Tetapi sebelum kita membaca berita kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman. Amin. Daniel pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-29 di bawah perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu
menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka di sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa itu. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya.
tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah Raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini, kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Dia Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat bersyukur kita sudah melewati bulan Januari dan telah memasuki bulan Februari hari kedua hari ini dengan selamat. Amin. Karena itu selamat merayakan hari Minggu pertama di bulan Februari 2025 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di bulan Februari ini Gereja Protestan Maluku menetapkan tema pembinaan bulan ini, yaitu bertumbuhlah sebagai gereja yang teguh. Jadi gereja tidak hanya beriman kepada Yesus dan titik, tapi iman gereja kepada Kristus itu harus bertumbuh, harus terus bertumbuh di tengah-tengah realitas kehidupan dunia ini. Dan pertumbuhannya itu harus tetap teguh, berakar di dalam Kristus sebagai kepala gereja kita. Dan untuk tema itu, minggu pertama ini Lembaga Pembinaan Jemaat GPM menjabarkannya di dalam tema pembinaan minggu pertama. Subtemanya adalah bertumbuhlah di dalam iman. Bertumbuh di dalam iman. Artinya tema minggu pertama ini mau bilang for ketong sebagai gereja, seperti yang tadi Beta Su bilang, bahwa iman kepada Kristus Yesus itu harus tetap berakar kuat, harus tetap teguh, tetapi tidak stagnan, tidak berhenti hanya dengan iman di dalam hati, di dalam batin dan di dalam pikiran kita,
Tidak. Iman yang bertumbuh di hati, di batin kita, di pikiran kita, di hidup kita harus terus bertumbuh, harus terus berkembang, harus terus hidup. Supaya iman yang hidup, iman yang bertumbuh itu membuahkan buah-buah kehidupan yang berguna, bermanfaat bukan cuma bagi gereja, tapi juga bagi masyarakat, bagi bumi di mana kita tinggal, di mana kita hidup sebagai gereja. Dan kalau kita mau merenungkan tentang bagaimana menjadi gereja yang bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus itu di era digital saat ini, maka memang tidak semudah yang saya ucapkan, tidak semudah yang beta bilang ini. Mengapa tidak mudah? Karena tantangan-tantangan gereja di era digital ini sangat-sangat signifikan, sangat-sangat besar, sangat-sangat berarti sekali. Dewasa ini teknologi diciptakan oleh manusia untuk menolong kehidupan manusia, baik dalam berkomunikasi, baik dalam mencari informasi, maupun juga di dalam bekerja dengan sangat efektif dan sangat efisien. Teknologi bisa menyajikan berbagai permainan dan hiburan apa saja. Kita tinggal klik di HP kita dan kita bisa menikmati sajian-sajian permainan dan hiburan-hiburan apa saja di dalam HP kita. Dengan fitur-fitur yang sudah kita kenal mulai dari Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, games, dan lain-lain, masih banyak lagi. Bahkan yang paling terakhir ini tantangan gereja, tantangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah dengan dimunculkannya apa yang kita kenal dengan istilah artificial intelligence, AI, yang juga diciptakan oleh manusia untuk membantu manusia, memudahkan manusia untuk melakukan kerja-kerja yang selama ini harus dikerjakan dengan mati-matian oleh manusia menggunakan otaknya, tangannya, kakinya, dan seluruh tubuhnya ini harus dikerahkan untuk mengerjakannya. Sekarang dengan AI, artificial intelligence, maka kita tidak perlu bersusah-susah seperti itu. Semuanya itu bisa digantikan oleh mesin digital, bisa digantikan perannya oleh robot-robot yang diciptakan oleh manusia, bisa digantikan oleh peran teknologi. Dan salah satu dari program artificial intelligence yang kita kenal saat ini adalah aplikasi ChatGPT yang diciptakan oleh Amerika Serikat, atau yang terakhir ini ada saingannya juga saya baca di internet, yaitu aplikasi DeepSeek yang diciptakan oleh China. Aplikasi-aplikasi ini membantu manusia untuk apa? Mau bikin proposal, mau bikin skripsi, mau bikin tesis, mau bikin disertasi, mau bikin program apa saja, termasuk misalnya para komposer mau menciptakan lagu. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama dengan menguras otak, energi, tenaga. Tapi dalam hitungan detik atau menit saja hasilnya sudah bisa diberikan oleh ChatGPT atau DeepSeek. Luar biasa. Jadi hampir semua yang diinginkan oleh manusia itu bisa dijawab, bisa dilayani, bisa dipenuhi oleh teknologi. Lalu apa masalahnya bagi gereja? Itu kan baik, karena memudahkan manusia untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Apa masalah teologinya, apa masalah imannya bagi kita? Masalah imannya muncul dalam pertanyaan ini. Apakah Tuhan masih lagi dibutuhkan oleh kita di era ini? Apakah Tuhan masih dibutuhkan di era digital ini?
Ketika semua hal bisa dicari, bisa dijawab, bisa dipenuhi melalui mesin digital yang canggih-canggih itu. Apakah manusia termasuk orang Kristen masih membutuhkan Tuhan dan hikmat-Nya, Tuhan dan roh-Nya, Tuhan dan firman-Nya? Ketika semua hal yang manusia butuhkan bahkan inginkan dalam hidupnya bisa dipenuhi melalui teknologi canggih yang diciptakan oleh manusia itu. Ini pertanyaan iman yang harus kita renungkan di dalam ibadah ini. Dan untuk menjawab pertanyaan iman ini, pertanyaan teologi ini, beta mengajak jemaat, mari kita semua belajar dari pengalaman Daniel. Daniel di dalam gua singa yang 29 ayat diceritakan dan kita membacanya bersama-sama tadi. Cerita ini sangat panjang dan sudah biasa bagi kita sejak sekolah minggu. Dan karena itu beta sing ulang lagi ceritanya, tapi beta ajak mari ketong menghayati 3 hal menarik dari kisah ini yang dapat kita renungkan sebagai firman Tuhan. Supaya iman kita tidak stagnan, tidak mati, tapi iman kita hidup dan terus bertumbuh membuahkan buah-buah yang bermanfaat di tengah-tengah realitas kehidupan kita, termasuk di era digital saat ini. Yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita ini mau bilang perkatong semua bahwa iman kepada Tuhan itu bertumbuh ketika kita mampu mewujudkan iman itu di dalam etos kerja, etika-etika kerja yang baik dan hasil kerja yang bermanfaat bagi banyak orang, bagi kepentingan hidup bersama, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, bahkan di atas bumi tempat kita hidup ini. Sekali lagi, cerita ini mau bilang pertama-tama bahwa iman itu akan bertumbuh ketika iman itu kita wujudkan di dalam 2 hal, yaitu di dalam etos kerja kita, etika-etika ketika kita bekerja, dan hasil kerja yang kita hasilkan dari kerja-kerja kita itu bermanfaat bagi kehidupan bersama, baik dalam keluarga, dalam gereja, masyarakat, maupun lingkungan alam, bumi di mana kita tinggal. Hal ini bisa kita lihat di awal kisah ini yang ditampilkan oleh Daniel dan dikatakan baik oleh raja maupun oleh para pejabat tinggi lainnya tentang Daniel. Dalam kisah ini, Daniel seorang berkebangsaan Yahudi, dia bukan berkebangsaan Persia, tapi berkebangsaan Yahudi. Dia diangkat oleh Raja Persia sebagai salah seorang pejabat tinggi kerajaan. Ia diangkat sebagai salah seorang pejabat tinggi kerajaan bukan karena ia berkolusi dengan raja, tidak. Bukan juga karena ia menyuap raja dengan sesuatu sehingga raja kemudian mengangkatnya sebagai pejabat tinggi, tidak. Tetapi Daniel diangkat sebagai pejabat tinggi oleh Raja Persia pada waktu itu adalah karena kualitas dan kapasitas dirinya. Dia memiliki kualitas diri, kualitas hidup yang luar biasa. Dan itu diungkapkan dalam ayat-ayat yang ketiga cerita ini, nas ini, bahwa Daniel memiliki kemampuan yang melebihi semua pejabat tinggi kerajaan. Karena apa? Karena ia memiliki roh yang luar biasa. Ia memiliki roh yang luar biasa. Apa maksudnya itu? Artinya bahwa roh itu adalah roh Allah, Allah Yahweh yang diimaninya. Allah mengaruniakan kepada Daniel rohnya. Dan karena itu roh itulah yang memampukan Daniel untuk bekerja dengan etos kerja yang tinggi dalam pemerintahan pada waktu itu.
memiliki kapasitas diri yang mumpuni. Ia bukan sekedar bekerja sebagai pejabat tinggi negara. Terima kasih Bapak Kacil. Iya, kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, Roh Kudus itulah, Roh Allah itulah yang memampukan Daniel untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Ia bekerja dengan setia. Ia bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan yang dimandatkan kepadanya oleh kerajaan. Ia bekerja dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Dan karena itu, hasil kerjanya itu bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, Daniel memiliki kapasitas diri yang mumpuni. Ia bukan saja sekedar bekerja sebagai pejabat tinggi negara, tapi ia bekerja dengan cerdas. Ia bekerja dengan etika kerja yang tinggi, sehingga hasil kerjanya sangat baik. Karena itu raja mengangkat dia dan berencana untuk memberikan kepadanya tanggung jawab jabatan yang lebih tinggi kepada Daniel. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, Daniel menjadi salah satu contoh bagi kita, contoh hidup orang beriman kepada Tuhan, di mana iman bukan hanya disimpan di dalam hati, iman bukan hanya disimpan di dalam batin, iman tidak hanya disimpan di dalam pikirannya. Bahkan iman bukan saja tertulis secara formal di KTP sebagai orang beriman, orang Kristen. Tapi iman kepada Tuhan itu harus diwujudkan melalui etos kerja yang baik. Dan etos kerja yang baik dari kita semua di bidang apapun, hasil kerjanya pasti baik. Hasil kerjanya pasti berguna, bermanfaat bagi kehidupan bersama masyarakat, bangsa, dan negara tempat kita bekerja dan berkarya bagi kehidupan ini. Memang jemaat kita bukanlah Daniel yang hidup di sekitar abad ke-4 sampai abad ke-2 Masehi, diperkirakan seperti itu. Kita juga tidak banyak yang bekerja di bidang pemerintahan. Namun dimanapun dan apapun kerja yang Tuhan berikan bagi kita di dalam hidup ini, baik sebagai pemerintah atau sebagai rakyat biasa, sebagai pimpinan ataupun bawahan di instansi apapun, sebagai ASN ataupun pegawai swasta yang bekerja dimanapun, sebagai guru dan dosen, maupun sebagai siswa dan mahasiswa di sekolah dan kampus-kampus, sebagai petani, nelayan, tukang becak, tukang ojek, sopir, pedagang, ataupun ibu dan bapak rumah tangga yang bekerja di rumah. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya dan mengabdi bagi kehidupan ini,
peganglah dengan teguh etos kerja Kristiani kita yang tinggi. Bekerjalah. Etos Kristiani itu bisa saya contohkan beberapa contoh di sini. Yaitu kita bekerja, tapi bekerjalah dengan sikap kritis. Jangan sekedar ikut-ikutan. Jangan membiarkan diri dijebak oleh orang lain ataupun kita sendiri terjebak karena keluguan ataupun bahkan kebodohan kita, sehingga kita bisa merugikan banyak orang dalam hidupnya karena berbagai keputusan yang salah. Mengapa mesti bekerja dengan sikap kritis? Sebab berpikir kritis dalam membedakan apa yang baik, apa yang berguna bagi semua orang. Alkitab bilang itu adalah orang bijaksana. Dan orang bijaksana itulah yang dikehendaki Tuhan yang kita imani. Tuhan yang kita imani menghendaki kita supaya bekerja sebagai orang bijaksana yang kritis mencermati segala hal supaya kita tidak merugikan diri kita dan orang lain. Etos kerja juga bisa kita contohkan, misalnya bekerjalah dengan setia dan disiplin diri, disiplin waktu, disiplin kerja yang tinggi, dan jangan bermalas-malasan dalam bekerja. Jangan bekerja asal-asalan, jangan bekerja sekedar pencitraan di depan pimpinan. Tapi sebaliknya tidak seperti itu. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan disiplin, dengan tanggung jawab yang tinggi. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan yang kita imani. Jadi iman terwujud dalam etos kerja yang setia, bertanggung jawab dan disiplin. Bekerjalah juga dengan jujur dan adil, itu etos kerja kita. Jangan manipulasi, jangan parlente, jangan cari untung, melampaui hak-hak yang seharusnya kita dapat. Bekerjalah dengan jujur dan adil, dan jangan korupsi hak-hak orang lain. Sebab bekerja dengan jujur dan adil adalah wujud dari kehendak Allah, kehendak Tuhan yang kita imani itu. Bekerjalah dengan hati yang berbela rasa, sehingga dalam bekerja dengan siapapun kita ikut memikirkan beban mereka, kita ikut merasakan derita mereka, dan kita bersama-sama dengan mereka bertanggung jawab mencari solusi-solusi yang terbaik untuk meringankan beban-beban hidup mereka. Sebab bekerja dengan penuh cinta kasih, bekerja dengan penuh bela rasa, itulah kehendak dari Tuhan yang kita imani dan mesti kita wujudkan. Bekerjalah dan lakukanlah setiap pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Kerjakanlah setiap tugas kita dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai wujud iman kita kepada Tuhan. Hal itu semua bisa kita lakukan apabila kita belajar dari cara Daniel. Yaitu Daniel merendahkan hatinya, menaklukkan seluruh kepentingannya di bawah kuasa Allah melalui rohnya. Dan roh Allah itulah yang menuntunnya, memampukannya untuk bisa mewujudkan etos kerja dan hasil kerja yang diberkati oleh Tuhan. Maukah kita merendahkan hati kita, hidup kita, kepentingan kita di bawah kuasa Allah dan rohnya, supaya apa yang kita kerjakan itu menghasilkan buah-buah iman yang bermanfaat bagi hidup ini. Keputusan ada di tangan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu bahwa cerita ini, kisah ini mau bilang forketong semua bahwa iman kepada Tuhan itu bisa bertumbuh apabila dia juga sering harus diuji dan harus tahan uji di tengah tantangan
ancaman dan penderitaan hidup. Jadi kalau orang sering melihat tantangan, ancaman dan penderitaan hidup itu dari sisi negatif, maka cerita ini mau bilang hal lain yang positif, yaitu bahwa tantangan-tantangan hidup, ancaman-ancaman kehidupan yang membuat kita menderita, itu bisa menjadi batu ujian bagi iman kita. Sejauh mana di tengah-tengah tantangan, ancaman dan penderitaan itu iman kita tetap teguh berakar kepada Tuhan dan bertumbuh terus menghasilkan buah-buah yang bermanfaat tadi. Cerita ini menunjukkan akan pun contoh etos kerja dan prestasi kerja yang tinggi dari Daniel dalam pemerintahan itu menyebabkan para pejabat tinggi lainnya dan wakil raja merasa iri hati, cemburu dan sakit hati. Lalu mereka kemudian menyusun strategi licik untuk menghancurkan Daniel. Dan strategi itu mereka lakukan dengan cara apa? Mereka menyusun strategi yang sangat licik, sangat rapi, sehingga raja tidak tahu strategi licik mereka. Mereka membuat aturan terkait dengan agama. Karena dongseng dapat data apapun dari kinerja, etos dan kinerja Daniel yang bisa mendakwa dia, supaya dia mendapat jabatan yang lebih tinggi lain. Satu-satunya jalan adalah dari sisi agama yang berbeda. Lalu dong bikin akan punya peraturan. Peraturan itu ialah kalau dalam 30 hari ke depan ada orang yang berdoa, tapi ia berdoa tidak kepada raja tetapi kepada Allahnya sendiri, bukan raja, maka dia harus dibuang ke dalam gua singa. Supaya dia mati di sana dimakan oleh singa. Nah, peraturan ini akhirnya disetujui oleh raja dan raja menetapkannya untuk dilaksanakan. Mirisnya ialah bahwa undang-undang kerajaan, peraturan kerajaan ini dibuat hanya untuk menjebak seorang pejabat tinggi yang tidak disukai oleh rekan-rekannya yang lain. Beta rasa mengkali kecenderungan ini juga akan terus berkembang. Semoga akan bukan menjadi pola kita. Jadi hanya untuk menjatuhkan satu orang pejabat tinggi, pejabat-pejabat yang lain berkolusi. Mereka mengatur rencana jahat dan itu dibuat undang-undang di bidang agama untuk menjatuhkan orang itu. Karena apa? Karena Daniel ini berdoa 1 hari 3 kali kepada Yahweh Allah Israel, bukan kepada raja sebagai dewa. Tidak. Dan akhirnya Daniel harus dijatuhi hukuman itu. Dia dibuang ke dalam gua singa. Nah, saudara-saudariku, raja tahu bahwa Daniel tidak bersalah. Daniel bukan orang jahat. Tetapi dia bisa bikin apa-apa lain. Dia berpuasa kepada dewanya supaya mengkali yang maha kuasa bisa menolong Daniel. Itu yang bisa dia lakukan. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel adalah juga imannya itu tidak goyah. Walaupun dia harus dibuang ke dalam gua singa, tapi imannya tetap teguh di dalam Tuhan Yahweh Allah Israel itu. Dan karena itu ketika dia dibuang ke sana, singa-singa yang lapar itu tidak sedikit pun melukai dia, apalagi memakan dia. Tidak. Dan ini menjadi bukti kepada kita dalam kisah ini bahwa iman kepada Tuhan itu bertumbuh juga di dalam tantangan. Iman kepada Tuhan itu juga bertumbuh di dalam ancaman, bahkan penderitaan hidup. Karena di dalam tantangan dan ancaman bahkan penderitaan itu, iman kita diasah, iman kita diuji. Dan kalau kita diuji dalam iman seperti itu, maka sama seperti Daniel, iman itu harus tahan uji. Iman itu harus membuat kita menang terhadap hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan yang kita imani kehendaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dewasa ini tantangan iman kita juga
tentu saja berbeda dengan Daniel dulu. Dan beta rasa mungkin yang mesti beta bilang, karena ini yang beta sebut di awal khotbah, salah satu tantangan paling besar kita adalah pada sistem nilai-nilai kehidupan Kristiani kita yang sangat-sangat terancam di tengah-tengah berbagai sistem nilai modern di era digital ini. Beta kasih contoh satu saja jua, karena supaya khotbah jangan terlalu panjang. Misalnya saja tantangan yang dihadapi para siswa, mahasiswa, guru dan dosen yang berhadapan dengan tantangan nilai-nilai kepraktisan dari aplikasi ChatGPT yang bisa menolongnya, menggantikan perannya untuk membuat makalah atau skripsi atau tesis atau disertasi tanpa perlu berlelah-lelah membaca buku, membaca hasil-hasil penelitian sebelumnya, mencernanya dan merumuskannya dalam setiap tulisan akademis. Karena semuanya itu bisa dikerjakan dalam hitungan detik atau menit oleh ChatGPT. Hasil kerja ChatGPT juga bisa saja sangat baik. Tetapi dampaknya bagi iman kita, bagi kualitas sumber daya kita sebagai masyarakat laut pulau bisa saja sangat-sangat besar. Cara belajar yang instan seperti itu sangat praktis dan dapat saja mendisrupsi, menghancur lulukan nilai-nilai kerja keras. Dapat saja menghancurkan nilai-nilai budaya membaca dan menginternalisasi ilmu yang dipelajari itu oleh siswa, mahasiswa, bahkan mungkin saja guru dan dosen. Cara seperti itu juga bisa mendisrupsi, bisa menghancurkan daya kritis dan pembentukan karakter keilmuan dari setiap siswa, mahasiswa, bahkan guru dan dosen. Ini contoh saja. Tapi ketua bisa lihat penggunaan ChatGPT ini dalam setiap pekerjaan apa saja itu bisa dilakukan oleh ChatGPT. Tentu saja ada keterbatasan dari teknologi ini. Tapi dia bisa menolong kita dalam berbagai kebutuhan apa saja. Tapi pengalaman Daniel ini mau bilang verketong, ini tantangan iman kita. Apapun realitasnya, apapun tantangannya, betapapun menguntungkan sesuatu itu bagi kita, tapi kalau hal itu bertentangan dengan firman Allah, maka harus kita katakan tidak untuk itu. Harus kita tolak. Disitulah iman kita diuji, iman kita diasah, iman kita harus lulus ujian. Kita boleh bekerja dengan teknologi untuk hal-hal yang baik, tapi kita juga harus bisa mengembangkan sumber daya manusia kita. Kita harus bisa mengembangkan karakter-karakter Kristiani kita yang bisa berbela rasa. Karena ChatGPT sempung hati. Yang pung hati adalah manusia untuk merasakan pergumulan-pergumulan nyata kehidupan manusia dan bumi di mana dia berpijak. Jadi kritislah menggunakan teknologi supaya teknologi jangan sampai menghancurkan nilai-nilai iman Kristiani kita. Hal yang ketiga yang terakhir ialah berkat. Kalau iman kepada Tuhan terus berakar kuat, lalu terus bertumbuh dengan etos-etos kerja dan hasil-hasil kerja yang baik. Kalau iman kita kepada Tuhan terus bertumbuh, terus lulus uji di dalam setiap tantangan, cobaan, dan penderitaan hidup, maka sama seperti yang dialami Daniel. Bukan cuma Tuhan menyelamatkannya dari goa singa, tapi karirnya juga terus berkembang, meningkat, dan perannya bermanfaat bagi semakin banyak orang. Kita pun juga demikian. Kalau tetap di dalam Tuhan, maka kita pasti akan diberkati. Amin jemaat. Tuhan memberkati kita semua.
Jemaat dipersilahkan berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian oleh Mita Siaila, disilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat semuanya, kiranya pujian yang saya bawa bisa menjadi berkat bagi kita semua. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu.
kasih Nona Mita, Tuhan dimuliakan dan kehidupan Nona ke depan diberkati selalu. Jemaat kekasih Tuhan, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur. Untuk itu dengarkan anjuran. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita hidup dan berbagai berkat yang menopang hidup kita. Semua pemberian Tuhan itu meski digunakan untuk memuliakan Dia melalui pelayanan bagi sesama dan lingkungan. Muliakan Tuhan dengan harta benda pemberiannya.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bahtera Voice Jukulele disilahkan untuk membawakan 2 buah lagu secara berturut-turut memuliakan Tuhan. Disilahkan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Shalom. Pagi hari ini kami akan membawakan pujian dalam bentuk mashup dan juga kiranya dengan pujian ini kami dapat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi saudara semua. By Bahtera Voice Jukulele.
Allah ku peduli. Terima kasih Bahtera Voice Ukulele untuk 2 buah lagunya. Kita semua semakin dikuatkan iman kita kepada Tuhan Yesus melalui 2 lagu itu, dan Tuhan Yesus kiranya memberkati nona-nona dan nyong-nyong semua. Teruslah bernyanyi untuk memuji Tuhan. Mari jemaat kita tenang dan kita membawa syafaat kita kepada Tuhan Allah di surga. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami datang kepadamu sebagai satu persekutuan jemaat-Mu yang beribadah di gedung Gereja Maranatha Klasis Kota Ambon ini. Kami datang membawakan syukur-syukur kami dan pergumulan-pergumulan kami selaku pribadi-pribadi, keluarga-keluarga rumah tangga, maupun persekutuan jemaat dan masyarakat kami di kota ini. Ada banyak berkat, ada banyak tanda-tanda kehadiran Allah dalam hidup kami. Ada begitu banyak karya-karya Allah yang Tuhan karuniakan memberkati karya-karya kami di tengah-tengah kehidupan kami di pekan yang lampau, bahkan di bulan Januari 2025. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami dimungkinkan melewati bulan Januari dengan selamat dan memasuki minggu pertama di bulan Februari ini dengan segala baik. Kami pribadi, kami dengan keluarga-keluarga kami, dan kami dengan jemaat dan masyarakat kota kami. Biarlah Tuhan menerima seluruh ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu di dalam ibadah ini. Lalu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di bulan yang baru, di pekan yang pertama ini kepadamu ya Allah di surga. Karena itu Tuhan, perkenankanlah kami untuk membawakan pertama-tama gumulan tiap-tiap pribadi dan keluarga rumah tangga kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, sertailah, tuntunlah, mampukanlah, dan berkatilah setiap kami dan anggota-anggota keluarga kami, mulai dari anak-anak yang masih ada dalam kandungan ibu, anak-anak batita dan balita, sampai dengan anak-anak kami yang sudah bersekolah di semua jenjang pendidikan, sekolah bersama kami maupun yang merantau di luar daerah ataupun mungkin di luar negeri untuk menimba ilmu dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia mereka. Demikian juga anak-anak remaja kami dan pemuda kami, dengan begitu banyak dinamika pergaulan dan dinamika pergumulan hidup mereka sebagai remaja dan pemuda. Para orang tua, dengan setiap gumulan-gumulan di dalam keluarga kami, antar suami istri, antar orang tua anak, antar adik berkakak, orang basudara seorang dengan yang lain, dengan setiap kerja usaha dan pengabdian hidup yang Tuhan mandatkan di atas pundak kami. Kami bekerja di dalam rumah-rumah tangga kami maupun di luar-luar rumah tangga kami, di tempat di mana Tuhan mengutus kami bekerja, berkarya dan mengabdi bagi hidup ini. Seluruh pergumulan hidup pribadi dan keluarga rumah tangga, kerja-kerja, usaha dan pengabdian kami, studi anak-anak kami, masa-masa pertumbuhan batita dan balita kami, orang-orang tua lansia kami, ibu janda, para duda, anak-anak yatim piatu, para oda, para ODGJ, dan juga semua orang tua tunggal, semua orang yang menjadi korban-korban kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan di area-area publik, di tempat-tempat kerja dan lain-lain sebagainya. Orang-orang, anggota-anggota keluarga kami yang berduka karena Tuhan memanggil pulang orang-orang terkasih dari kehidupan keluarga rumah tangga kami. Keluarga-keluarga yang bergumul dengan sakit penyakit yang dialami oleh anggota-anggota keluarga kami. Semua gumulan ini kami bawa kepadamu ya Allah. Kami mohon tetaplah bersama kami dalam gumulan-gumulan hidup kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu berakar dalam iman kami kepadamu ya Yesus Tuhan kami. Dan biarlah dalam semua pergumulan hidup keluarga rumah tangga yang berat itu, iman kami teruji.
Iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan kami yakin bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Selalu ada berkat dan rahmat-Mu yang Tuhan karuniakan menjawab setiap gumulan-gumulan pribadi dan keluarga-keluarga rumah tangga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan kami bergumul bersama-sama dengan pemerintah kami, masyarakat, bangsa dan negara kami, pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1 Maluku, pemerintah tingkat 2 Kota Ambon, dengan seluruh jajarannya di tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW, dimanapun kami berada, mereka ada dan memimpin kami. Demikian juga TNI dan Polri, lembaga-lembaga legislatif dan yudikatif, dan semua warga masyarakat kami. Dalam tanggung jawab bersama kami membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami di setiap aras dan jenjang kepemimpinan. Tuhan menuntun kami semua dengan roh-Mu, hikmat-Mu dan firman-Mu, supaya kami mampu sebagai anak-anak Tuhan untuk membuktikan, mewujudkan iman kami secara nyata di dalam partisipasi kami membangun kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kami, termasuk di kota kami ini dengan sebaik mungkin. Karena Tuhanlah yang menuntun, menyertai dan memberkati pemerintah dan semua lembaga maupun kami sebagai warga masyarakat. Kami bersyukur dan bergumul bersama dengan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Gereja-gereja di Indonesia, gereja-gereja di Maluku, khususnya gereja Protestan Maluku, dengan seluruh pimpinan di tingkat sinode, di tingkat klasis, di tingkat jemaat, seluruh pelayan khusus maupun aparatur pelayanan di tingkat unit sektor dan wadah-wadah pelayanan organisasi-organisasi gerejawi dan seluruh warga jemaat kami. Diberkatilah gereja kami selalu. Khususnya ya Tuhan, kami berdoa kepadamu. Semoga Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati pimpinan klasis dan MPK Kota Ambon, para KMJ dan pendeta jemaat di semua jemaat seklasis Kota Ambon, semua warga jemaat di klasis Kota Ambon, semua pelayan khusus di klasis Kota Ambon, penatua dan diaken, bahkan seluruh aparatur pelayan yang ada di seluruh jemaat-jemaat di klasis ini. Biarlah Tuhan menuntun kami semua dengan roh-Mu, hikmat-Mu dan firman-Mu, supaya sebagai pelayan dan umat kami mampu menjalankan tugas-tugas kami dengan sebaik mungkin. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan seluruh proses-proses persidangan jemaat-jemaat yang sedang dijalankan di seluruh jemaat-jemaat di Gereja Protestan Maluku, khususnya yang sedang dilaksanakan di klasis Kota Ambon, yang hari ini digelar di Jemaat GPM Sejahtera, Jemaat GPM Beta Bara, Jemaat GPM Peniel, Jemaat GPM Eben Haeser, dan Jemaat GPM Petra. Kasih Tuhan menyertai pimpinan sidang, seluruh peserta sidang, dan seluruh panitia serta warga jemaat yang mendukung, supaya seluruh persidangan berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan bermanfaat bagi pertumbuhan iman warga jemaat dan para pelayan, tapi juga untuk pengembangan gereja-Mu dan misi gereja-Mu di jemaat-jemaat ini ke depan. Kami juga bergumul dan menyerahkan seluruh persiapan-persiapan menyongsong sidang klasis GPM Kota Ambon ke-49 yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2025 di Jemaat GPM Betania, yang diawali dengan prasidang pada hari Sabtu 8 Februari 2025. Kami mohon biarlah Tuhan selalu menyertai dan memberkati persiapan-persiapan dan pelaksanaannya oleh panitia-panitia persidangan, MPK dan seluruh jemaat-jemaat peserta sidang maupun juga seluruh jemaat-jemaat yang menopang, supaya pada waktunya persidangan klasis ini bisa berlangsung dengan baik, yang diawali dengan prasidang, semuanya berjalan menurut kehendak Tuhan dan Tuhan memberkati itu. Berkatilah para pelayan liturgis, baik itu para pelayan khusus dari Jemaat GPM Eirene dan Polri Sinar Kasih, maupun semua tim teknis yang mendukung dengan berbagai peran dan fungsi pelayanan di dalam ibadah jemaat saat ini. Biarlah Tuhan tetap menuntun kami dengan roh-Mu, hikmat-Mu dan firman-Mu, supaya seluruh pelayanan yang kami
abdikan bagi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan jemaat-Mu ini selalu merasakan kehadiran Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan baik dalam ibadah ini maupun dalam ibadah-ibadah jemaat sesuai tugas dan tanggung jawab kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah seluruh syafaat yang kami bawa kepadamu. Kami menyadari sebagai manusia kami penuh dengan dosa dan kesalahan yang banyak. Berkenanlah Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Lalu terimalah syafaat kami ya Allah di surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajari kami semua berdoa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri dan kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh.